Om Swastiastu. Pemirsa, komitmen Gubernur Bali, Wayan Koster untuk merayakan seluruh Rahina Tumpak di Bali terus diimplementasikan. Gubernur Koster pun mengeluarkan instruksi Gubernur Bali nomor 5 tahun 2022 tentang perayaan Rahina Tumpak Landep dengan upacara Jana Kerti sebagai pelaksanaan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru. Ya, memaknai Hari Suci Tumpak Landep dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali, kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru hari ini. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Pande Nyoman Budiarta SPD MPD. Beliau adalah Guru Seni Budaya SMP Negeri 2 Semarang Kelungkung sekaligus Guru Ajak Bali. Om Swastiastu, Pak Guru. Baik, dan yang pastinya juga hari ini kita sudah menghadirkan Bapak Ketut Wartayasa SAG MAG. Beliau adalah dosen prodi Hukum Adat Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja sekaligus Paruman Walake PHDI Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Ketut. Sehat-sehat nggih? Terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari lagi ini umat Hindu akan merayakan Hari Suci Tumpak Landep. Pak Ketut, saya ke Pak Ketut lebih dahulu. Pak Ketut, apa yang Bapak lihat dari instruksi Gubernur Bali nomor 5 tahun 2022 ini tentang Tumpak Landep niki sendiri? Terima kasih atas waktunya. Sebagaimana yang ditanya oleh Bapak, kami dari dosen, kalangan dosen, termasuk juga adalah dari Paruman Walake, sangat mengapresiasi langkah Bapak Gubernur Bali, terutama tentang Satkerti ini. Terkait dengan Tumpak Landep adalah di sini kita membangun tentang SDM-nya, membangun tentang Jana Kertinya. Kenapa begitu? Kalau kita lihat dari segi pengertian Tumpak Landep itu, tumpak adalah tampak adalah dekat, sedangkan landep adalah tajam. Kalau kita merujuk dari beberapa sumber, baik itu dari Satsara Upanishad, baik itu adalah dari Buana Mabah, baik itu dari Sundarigama, pada intinya semuanya kita adalah mohon anugerah penajaman pikiran atau jenana pikiran kita dan mohon anugerah untuk alat-alat bantu kita yang berbentuk tajam. Baik itu adalah yang berbentuk keris, baik itu yang berupa yang di zaman dulu itu adalah pisau yang dipakai di dapur, dan sejenisnya termasuk logam. Bahkan kalau kita lihat di dalam bentuk tattoo, di sana disebutkan di dalam yang sering di Bali adalah di Sundarigama, di sana disebutkan jenana sandi. Artinya kita memohon tentang pikiran kita agar mempunyai taksu. Ditambah dengan sarana-sarana alat bantu kita bertaksu. Dan di sana disebutkan keris. Keris yang berasal dari besi. Dan besi selanjutnya berkembang. Seperti yang kita lihat di Bali. Berbagai peralatan dan lain sebagainya yang dari besi diupacarai di saat itu. Nah, kalau saya dapat tambahkan di dalam Tatu Buana Mabah. Disebutkan di sana ada perintah Dewa Sangyang Pasupati. Karena pada hari Tumpak Landep itu adalah harinya Sangyang Pasupati atau Dewa Siwa Pasupati. Dewa Siwa Pasupati memerintahkan Dewa Brahma atau mengawasi Dewa Brahma sebagai pandainya besi, pandai besi. Sedangkan Dewa Wisnu dibina diawasi sebagai pandai batu. Selanjutnya Dewa Siwa itu sendiri berubah mengawasi undagi, pandai kayu. Dan Dewa Mahadewa diperintahkan atau dibina untuk mengawasi tentang emas. Artinya dewa
diperintahkan untuk memohon anugerah kepada Sang Hyang Pasupati agar peralatan-peralatan bantu seperti tadi mempunyai taksu. Selanjutnya sebagai umat beragama, di sini ada perkembangan. Kalau dulu adalah sebagai jenana sandi, sebagai penajaman pikiran, sekarang ada perkembangan, ada mobil, ada motor, pada intinya yang berasal dari besi, diupakarai. Apakah itu salah? Nah, kalau kita mengacu kepada sadacara, itu adalah tidak salah. Sebagaimana tadi saya sudah katakan di lontar Wanamaba, dewa-dewa itu ditugasi, dibina untuk menjaga dan mohon anugerah taksu seperti yang saya katakan tadi, Dewa Brahma diawasi, dibina untuk pandai besi. Dewa Wisnu batu, ini kan zaman prasejarah juga kan. Terus yang di barat, kembali saya ulang, itu ada emas, Dewa Mahadewa, yang di dalam adalah dewanya Sanggeng, Sang Hyang Wiswakramu. Nah, dengan demikian mohonlah pada hari Tumpak Landap itu anugerah. Jadinya kalau secara sadacara umat kita, saya tegaskan tidak salah. Baik. Ya, dan secara sastra pun kalau pada Wanamaba, kalau kita kembangkan tidak salah. Bahkan di dalam Upanishad Satsara disebutkan begini. Kesejahteraan karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah paican atau anugerah ide Sang Hyang Widi. Kita tidak bisa lepas dari teknologi, mengikuti perkembangan dan aliran dari sebagaimana aliran pengetahuan. Anggap saja teknologi skip. Nah, teknologi skip ini kan aliran dari pengetahuan teknologi ini. Nah, terus kalau kita ngomongin penduduk, apakah nanti membawa sebuah pengetahuan terkait dengan ini? Iya, karena perkembangan penduduk, etnografi tentang skip, etnoskip itu. Ya. Nah, seperti itu dulu. Ya, berarti ada secara teknis pelaksanaan upacara Tumpak Landap ini ada sumber-sumber sastra agama Hindu atau lontar yang menguraikannya, seperti itu. Ya, Pak Ketut. kalau saya bisa tambahkan secara filosofis. Tadi saya ngomongin secara skalanya. Secara filosofis kita lihat di segi tatwa. Kalau kita berbicara secara tatwanya, kita mengacu misalnya seperti zaman sekarang itu kepada teori. Kita ngomongin teori struktural fungsional. Kalau di dalam struktural fungsional kan ada strukturnya. Kalau masuk di tubuh, tubuh ini ada sarungnya keris. Kan begitu. Kepala kita pegangan keris. Sedangkan apa namanya ini di dalam bahasa Bali ini jakun ini. Ini adalah gidinya keris itu. Sedangkan yang tulang iga kita, sangkar iga kita ini keris, masuklah atma. Nah, keris ini akan bertaksu, timbullah triguna, satwam, raja, tama. Kan begitu. Terus kalau di dalam skalanya, keris itu adalah besi. Semua benda-benda yang berasal dari besi kita mohonkan taksu kepada Sang Hyang Pasupati. Kan begitu. Tapi belakangan timbul terjadi pro dan kontra. Itulah perkembangan karena teknologi. Itulah pengetahuan pun itu terus bisa dikaji. Tetapi pada intinya bikinlah umat kita dayuh. Jangan karena beragama bikin ribet ya. Jadinya beragama cari solusi kan begitu. Ya, baik. Bapak-bapak kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi memaknai Hari Suci Tumpak Landap dalam visi Nangun Satker Tiloko Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru memaknai Hari Suci Tumpak Landap dalam visi Nangun Satker Tiloko Bali masih menjadi topik kita. Pak, saya ke Pak Pande dulu. Pak Pande, dari penjelasan Pak Ketut tadi sendiri, kita mengetahui di tengah-tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi dan seni, makna dari setiap kearifan lokal yang kita miliki tersebut kurang dipahami oleh masyarakat dalam era kekinian, khususnya generasi milenial. Pak Pandi melihatnya kah? Baik, terima kasih. Mungkin tidak salah juga bagaimana generasi muda kita memaknai
Tapi sebelumnya izinkan mungkin saya terima kasih sebelumnya atas kesempatannya juga Pak Wayan. Jadi sudah lengkap tadi, sudah banyak yang sudah dijelaskan. Saya mungkin sebelum ke sana lebih ke bagaimana memaknai sebuah tumpak landep. Di dulu mungkin sebelum zamannya milenial sekarang ini kita tahu mungkin tumpak landep itu lebih identik ke soroh pandi, nggih Pak Yan nggih. Lebih identik kalau ada rainan tumpak landep itu adalah rainan pandi atau odalan pandi. Hari rayanya pandi. Hari rayanya pandi, betul. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang bagaimana memaknai tumpak landep, apalagi sekarang tadi sudah disampaikan dikuatkan lagi oleh instruksi gubernur. Jadi harapan kita atau harapan saya sendiri bahwa tumpak landep itu menjadi milik semua orang, milik semua umat. Dan ini ada sempat keterputusan memaknai kembali tadi ada pergeseran. Pergeseran. Inilah tujuannya kenapa mungkin salah satu tujuan pemerintah memberikan sebuah aturan, membuat legalisasi bahwa tumpak landep itu adalah perayaan untuk umat, untuk agama Hindu, sehingga generasi-generasi milenial, nah yang sekarang ini dia mulai merasakan, mulai memaknai. Nah misalnya contohnya kalau saya sih yang dekatnya di sekolah. Di sekolah itu sudah berjalan sekarang 2 kali, termasuk yang akan datang. Jadi dari sana mereka sudah, ini loh pergeseran. Kalau pergeseran dari kemarin yang dulu itu ada kita kenal Valentine Day. Begitu ada instruksi, ada tumpak klurut. Nah generasi milenial ini sudah mulai dia. Di sana tempat kelurut, di sini mereka maknai. Jadi Pak Pandi melihat latar belakang sehingga dikeluarkannya instruksi gubernur ini sendiri. Iya, betul pertimbangannya. Sekali. Iya, betul sekali. Sehingga ini akan menjadi regenerasi pemahaman secara turun-temurun. Tidak lagi ada sesuatu yang terputus. Informasi tentang tumpak landep ini. Pergeseran nilai spiritual tradisional bisa dikatakan demikiankah Pak Pandi melihatnya sehingga atau pemerintah melihatnya saat ini ke spiritualisme modern yang dilihat? Begini, mungkin betul sekali pemerintah cukup jeli ya, artinya biar kita sebagai umat Hindu tidak kehilangan arah, tidak kehilangan identitas, sehingga ini wajib diinstruksikan. Nah itu sehingga pergeseran dari tradisional modern dan pastinya nanti akan kembali lagi ke tradisional. Salah satunya kenapa dipilih keris? Dari dulu zaman dulu itu dari keris sebagai senjata tajam, ada pergeseran mulai ke alat-alat bantu yang mempermudahkan manusia, ada mobil, motor dan lain sebagainya. Nah sekarang sudah mulai bergeser kembali ke kita mengingat jati diri kita. Keris diakui oleh UNESCO, diakui oleh dunia sebagai warisan budaya. Nah kenapa tidak kita yang notabene mampu membuat, memang tradisi, adat dan budaya itu ada di Bali, kenapa kita tidak menghargai keris itu sebagai salah satu simbolis, sebagai salah satu personifikasi untuk memuja tadi Sangyang Siwa Pasupati. Baik. Saya ke Pak Ketut Wartayase. Pak Ketut, seperti yang disampaikan tadi ini sudah terlihat pergeseran dari nilai-nilai spiritualisme tradisional ke spiritualisme modern ini sendiri. Apakah ada dampaknya ke depannya jika terjadi pembiaran terus-menerus sehingga pemerintah pun akhirnya mengeluarkan instruksi gubernur? Ya terima kasih. Kalau dibiarkan tentunya akan terjadi hal-hal yang kita tidak ingini.
Sebagaimana dikatakan tadi oleh Bapak Guru Ajak Bali, saya sepakat. Kenapa? Pembiaran itu kalau dibiarkan dampaknya pada keluarga akan tidak bagus. Yang kedua pada masyarakat kita, apalagi masyarakat Bali dimanapun berada, jujur saya katakan. Bali ini sedang heterogen pada hari ini. Sedang heterogen. Kalau dibiarkan oleh guru WCC kita, oleh pemerintah, bagaimana Bali untuk ke depan? Mungkin di ruangan ini, di media ini saya sudah sampaikan, kalau membangun infrastruktur, sepanjang itu ada anggaran, rasanya bisa. Kalau mengikuti aturan. Tapi kalau membangun religiusnya dibiarkan, hancurlah Bali ini ke depan. Pasti hancur. Tadi saya bicara banyak tentang tattoo, sekarang saya masuk kepada etika. Karena beragama Hindu itu saya harapkan baik di Bali, khususnya di Bali dan dimanapun berada, kalau bisa janganlah keluar dari kerangka agama Hindu. Dari tatwa, dari sumber dan dari etika dan yadnya. Tadi tatwa sudah saya sebutkan, etika. Dalam etika karena tumpak landap itu adalah jenana, berpikir masalah penajaman pemikiran. Kalau sudah tajam pemikirannya, mampu kita mengendalikan diri, mampu mulat sarira. Bagaimana caranya untuk penajaman pikiran? Perlu kita nuntut ilmu. Ini ada kaitan dengan Saraswati dalam etika ini. Di Saraswati kita mohon anugerah pengetahuan. Setelah dapat pengetahuan, pikiran kita ini perlu kita kendalikan. Boleh sekolah setinggi-tingginya sampai ke tingkat doktor, bahkan sampai semuanya selesai. Bagi yang tidak bisa masyarakat kita jangan kecewa, masih ada peluang. Peluangnya belajar secara mendengar. Penting sekali itu serawana. Sebagaimana Bapak Gubernur sekarang meninstruksikan tentang yang dikatakan tadi tentang Sadkerti, mari kita selaku masyarakat, saya mengajak, mari kita berbuat mendengar, mempraktekkan dan melaksanakan. Jangan orang sudah sedang berbicara kita potong, belajar. Ini masalah penyakit pertama di kita. Ampura, maaf, sekalipun itu pejabat, sekalipun itu guru, sekalipun itu dosen, dengar dong pendapat orang. Kalau seorang guru, muridnya sedang berpendapat, oh salah, itu sudah hak asasinya, dikerdilkan, membuat perasaan enak, anak didik kita tidak enak. Sama dengan guru, sama dengan dosen. Mentang-mentang maaf kita jadi guru, jadi dosen, jadi pejabat, setiap pendapat orang dipotong. Itu salah secara etika. Dan secara yadnya tentang tumpak landap, di dalam lontar Sundari Gamo banyak disebutkan pada intinya ada 3 sesayut. Yang saya lihat di sana baik tetandingan Bantennya ada yang disebut dengan sesayut Pasupati. Yang kedua ada sesayut Jayeng Perang, ada sesayut Kusumo Yuda. Nah, terkait dengan sesayut mohon maaf sekali, mari kita pelan-pelan mana budaya kita yang tidak sesuai dengan sastra kita pertimbangkan. Kalau di sesayut Pasupati itu lebih dominan warna merah. Misalnya bikin taledan kan begitu. Dibikin taledan itu dibuat dari daun andong yang warna merah. Nah, terus setelahnya di atas taledan itu diisi ada tumpeng. Buatlah tumpeng yang berwarna dari beras merah. Karena sesayut Pasupati. Dan yang ketiga dagingnya. Kalau bisa pakailah ayam bieng Brahmo. Warna ayam ini semua merah. Termasuk kaki dan kukunya. Kalau tidak bisa ya jangan terkejut. Ya bikinlah bieng biasa. Kalau tidak bisa tidak masalah. Sesuaikan dengan reste kan begitu. Yeah. Dan yang tidak kalah pentingnya. Buah lokal. Saya tidak alergi terhadap buah asing. Jadinya di sana ada pisang. Di atas taladeng itu dikasih buah pisang. Ini utama sekali. Baik. Kenapa pisang? Pisang ini mengorbankan dirinya untuk berbuah. Dalam sastra disebut amreh sukaning len. Sebelum dia berbuah, sebelum berhasil dia tidak mati. Sekalipun dipotong,
hidup lagi berbuah. Nah ini Amre Sukarela dia tidak banyak bicara. Buah pisang. Nah kalau ada buah-buah anggap saja itu dari luar, jangan alergi, pakai tidak apa. Di sana ada jajan. Ya memang perkembangan sekarang kan. Agar saya siap pakai, masuk saja sama swalayan. Masuk saja kepada gini, siap saji. Tidak salah. Tetapi jangan tinggalkan kearifan lokal kita. Ada di sana jajah uli. Ya jajah uli. Usahakan yang ada warna merah. Kalau dipakai merah dan putih tidak masalah. Karena itu adalah lambang Surya dan Chandra. Terus yang kedua ada jajah uli. Usahakan juga yang merah, ada yang merah. Kalau dipakai merah putih ya tidak masalah. Itu mungkin simbol Chandra kan begitu. Dengan demikian itulah yatnya hari suci agama Hindu sebagaimana dikatakan oleh Gubernur. Kalau di Bali saya kaji selaku pendidik, ini dapat bagi dua itu. Ada yang berdasarkan sasih, ada berdasarkan pawukon. Yang berdasarkan pawukon datangnya 6 bulan sekali, 210 hari sekali, seperti tumpak landap gitu. Yeah. Yang berdasarkan sasih 1 tahun sekali. Nah, disinilah terkait dengan yatnya sering terjadi pro dan kontra. Kenapa? Kini koni yen wogumi karena ini pernikahan nis. Mohon dengan sangat jangan mengatasnamakan nis, niko misunang nis namanya. Karena ada sastra, sekantun maanggo sarire manah manusia tan keni pastikan. Artinya tanahnya wong swasta nulis, tidak ada manusia sempurna luput dari kesalahan. Lebih baik mulai pelan-pelan ke sastra, tapi saya minta dengan sangat, Dreste tetap dihidupkan yang mana sebagaimana kata saya tadi membahayakan, mengecilkan diri kita, cari solusi-solusi lewat orang-orang yang pinter, yang menguasai tentang hal yadnya. Ya, Pak Ketut, berarti ada sesajen yang dipersembahkan. Ini ada pengaruhnya kah dengan pelaksanaan besar kecilnya upacara tumpak landep yang dilaksanakan setiap keluarga? Ya, kembali. Jadi upacara besar kecilnya itu ada tingkatan yang kecil, niste, bukan upacaranya niste. Ini saya garis bawah dari Bali TV, upacaranya yang kecil. Memang raga sedang nunas paican ide sangang widi kecil, buat apa kita bikin besar-besar bikin utang? Ya kecil lah. Terus kalau memang menengah, keadaan kita mah dia upacaranya. Kalau memang besar yang kita tunas, kenapa kita tidak persembahkan yang besar? Itu kan ngenistang sewecan widi. Jangan kita sudah punya yang besar, restu anugerah beliau yang besar, kita mengaturkan yang kecil. Kita sendiri yang tahu sebagai umat. Saya minta tingkatan daripada Niste Madya Utamonike tetap menjalan. Saya ambil, tapi di masing-masing desa adat, silahkan lakukan sesuai dengan adat. Ini saran saya dari media. Kalau bisa kita bikin upakara semacam di Bali ini ke peno pisan. Peno pisan ini ke kecil, tinggi. Jadi orang kan bisa terprogram. Contoh yang mungkin ngangge Pulau Sari, tingkatan lagi 6 bulan Pulau Sari, tingkatan lagi 3 bulan baik itu nyatur atau bangkit, sesuaikan dengan kesepakatan yang ada di desa adat berdasarkan saku kita. Jangan sampai bikin upakara yang besar bikin sakit. Maaf, saya senang upakara, amat sangat senang. Sebagaimana dikatakan tadi, adakah pengaruhnya? Pengaruhnya ada. Yang besar itu seperti kata saya, kita besar nunas anugerah, kenapa tidak besar maturan? Kalau kita kecil, kenapa bikin yang besar? Agar menambah gengsi. Malah tidak menambah gengsi, di saat upakara banyak orang datang, besoknya kita sakit. Benar ya? Ya seperti itu dulu. Baik. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru memaknai Hari Suci Tumpak Landap dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali. Saya ke Pak Pande. Pak Pande, kalau Pak Pande sebagai pendidik di sekolah, kemudian kalau kita hubungkan nih Tumpak Landap, kalau kita hubungkan dengan dunia pendidikan seperti apa Pak Pande? Berarti kita mengenal
belajar tidak mengenal batas usia, seperti itu. Ya betul, kalau dihubungkan dengan pendidikan jelas ini hubungannya sangat erat sekali ya, karena tumpuk landep itu pinake landeping idep. Artinya di sini tempat untuk mengasah pikiran, mengasah budi, cita dan manah agar menjadi tajam. Ya, di mana sesuai dengan prosesnya, kalau di tingkat mulailah bilang dari tingkat SD itu dia harus diasah selama 6 tahun. Di SMP diasah lagi selama 3 tahun. Begitu juga di SMA diasah lagi 3 tahun dan selanjutnya. Ini artinya apa? Semua proses yang dilakukan itu adalah tempat sebagai media untuk menajamkan pikiran, karena artinya dalam proses ini anak-anak itu kita dididik, dilatih baik karakternya, kecerdasannya, sehingga nantinya dengan dia berbekal ilmu pengetahuan, berbekal kecerdasan, mereka mampu untuk memahami, mampu untuk menghidupi dirinya, mampu bersaing di dunia global ini. Artinya modal yang harus dimiliki anak-anak itu atau generasi sekarang itu, yang pertama itu adalah jelas ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, seperti yang kita ketahui ini bersamaan dengan Tumpak Landep akan diselenggarakan atau pemerintah Provinsi Bali juga akan menyelenggarakan Bali Digifest 2023 nanti, yang sudah memasuki tahun kedua ini sendiri. Ini ada hubungannya dengan Tumpak Landep kah? Digital Festival yang diselenggarakan. Itu tentunya bertujuan untuk memberikan ruang berkreasi, ruang berkolaborasi, dan ruang belajar untuk komunitas dan pelaku ekonomi kreatif yang mungkin terdiri dari komunitas startup, games, animasi, musik, film, dan konten kreatif yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Ini merupakan suatu ide besar, merupakan suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan berkembang sesuai zaman. Tidak bisa lagi dibandingkan bagaimana mungkin zamannya saya, zamannya Pak Tut mungkin dengan zaman sekarang tidak bisa lagi dibandingkan. Oh, dulu saya begini, hanya bermodalkan 1 buku aja bisa cukup. Tapi begitu seiring perjalanan waktu, sekarang enggak lagi. Buku itu semua sudah ada di sini, di HP. Belajar itu semua ada di sini, media semua ada di sini. Jadi sangat relevan sekali dengan pendidikan yang dihubungkan dengan Digifestnya, digital festivalnya ini, sehingga bagaimana kita menarik generasi milenial ini, gitu loh. Bagaimana kita, kalau mungkin kita perkenalkan keris lah sekarang, mungkin mereka ketertarikannya mungkin 20% dibandingkan dengan usia yang sudah dewasa, beda. Tapi begitu kita memperkenalkan keris, memperkenalkan ilmu pengetahuan dan masuk ke dunia mereka, nah sehingga bagaimana mereka itu tertarik untuk masuk ke ilmu pengetahuan ini yang sekarang sudah semuanya hampir secara umum berbasis digital. Ya, baik. Pak Tut, berarti ada hubungannya atau pengaruhnya juga dari sisi etos kerja kreatif dari Tumpak Landep ini sendiri, Pak Tut melihatnya? Iya, memang ada sebuah inovasi. Ya. Saya juga dapat tambahkan karena terkait dengan teknologi, kita tidak bisa lepas dari teknologi. Terutama tentang teknologi skip. Jadi aliran-aliran dari teknologi, kalau kita masukkan Tumpak
landep ini ke dalam teori modernisasi, ciri daripada modernisasi itu adalah perubahan yang bersifat futuristik, yang lebih maju, yang ke depan. Terus terkait dengan tumpak landep adalah tentang penajaman pemikiran. Di dalam penajaman pemikiran ini akan berkembang. Berkembangnya dari perubahan bentuknya adalah digital. Kita tidak bisa lepas dari digital. Karena perubahan itu mulai dari digitalisasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi adalah apa sih di zaman sekarang tidak diciri oleh sebuah perubahan. Dan tentu cirinya itu ada alat atau serananya. Serananya itu berupa HP. Siapa sekarang jarang orang tidak pegang HP. Ini kan ciri-cirinya dari modernisasi itu memakai mesin atau memakai mesin. Nah, inilah sebuah perubahan. Perubahan ini menuju yang lebih baik. Teknologi ini. Terus inovasinya mana? Inovasinya dibuatkan festival. Bahkan Bapak katakan tadi festival yang kedua. Ini adalah amat bagus. Kami selaku pendidik dan selaku orang PHDI sangat mengapresiasi hal ini. Perkembangan tentang janda kertihnya perlu ditingkatkan. Ya. Dalam bentuk penggunaan alat-alat bantu berupa teknologi itu yang ada kaitannya dengan mesin. Makanya pada tumpak landep kita mohonkan taksu nuna swara nugraha ring ide sangyang siwa pasupati. Apalagi saya katakan tadi di Buana Mabah beberapa dewa ditugaskan untuk menjaga hal-hal itu. Ya kan seperti itu. Bisa dikatakan ini keberhasilan merealisasikan gagasan ideal Satkerti ini tergantung pada unsur manusianya yaitu Jana Kertinya. Berarti ada korelasinya, ada hubungannya tumpak landep dengan Jana Kerti, Pak Ketut melihatnya? Iya, tumpak landep ini ada hubungan dengan Jana Kerti. Di Jana Kerti itu kan cirinya manusia hidup ada atma. Ada atma berpikir kan begitu. Pikiran ini tadinya sudah dikasih anugerah pengetahuan di Saraswati, pada tumpak landep ditajamkan kan begitu. Nah, Jana Kertihnya ini, orangnya inilah dibangun SDM-nya. Nah, satu, mempunyai perilaku yang halus. Perlu di sini dalam pemikirannya belajar seni lah. Belajar seni. Dan yang kedua, perlu kita belajar agama untuk mempermudah hidup, kan begitu. Setelah hidup kita mudah, gampang menggunakan alat-alat bantu seperti tadi. Yang alat bantunya cirinya di modernisasi itu memakai besi, memakai teknologi. Nah, terjadilah perubahan. Jadinya Hindu secara umum saya katakan tidak alergi terhadap perubahan. Malah kita senang terhadap perubahan. Nah, lalu bagaimana menghadapi perubahan? Ada dua inti. Belajarlah. Belajar bisa mengikuti tuntunan guru secara formal dari tingkat nol kecil, dari TK sampai program doktor gitu. Bahkan yang lebih tinggi kalau ada. Dan yang tidak, belajarlah berdasarkan mendengar. Yaitu serawanam. Di saat mendengar hati-hati. Bagaikan pengetahuan yang didapat Saraswati. Di sana disimulkan ada ite atau angse. Masuk di lumpur, tidak lumpurnya yang dimakan. Tentu intinya itu padinya yang dimakan. Nah, lalu sesuatu yang diberitahu oleh orang, yang dibicarakan oleh orang, yang diajarkan kepada kita, mulai didengarkan mana yang cocok terhadap diri kita, terhadap desa kala patra kita. Gitu. Ya. Baik, Pak Tut, ini tujuannya adalah terbangunnya manusia seutuhnya, bisa dikatakan demikian. Nah, selama ini kan kita mengetahui tumpak landep dan upacara Jana Kerti ini masih sebatas dalam bentuk ritual saja, ritualistik saja, simbolik bisa dikatakan demikian. Dengan dikeluarkannya instruksi gubernur ini apa sebenarnya yang diinginkan? Pak Ketut melihatnya. Iya, setelah dikeluarkan instruksi ini kita di samping tidak meninggalkan kerangka agama Hindu itu adalah upakara itu. Jadi yang tidak kalah pentingnya, marilah kita selaku umat beragama, satu, mulat sarira. Yang kedua, mari bangun SDM, baik di tingkat formal
baik di tingkat informal, baik itu di tingkat non formal. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, maju mundurnya masyarakat, keluarga, bangsa dan negara adalah melalui proses pendidikan. Ingat, tidak satu tempat proses pendidikan itu, ada di 3 setting sebagaimana yang saya katakan. Ya, Pak Guru, Pak Pande, ini seperti yang setiap 6 bulan sekali ini pasti kita melihat kenyataan nih di lapangan, kenyataan di masyarakat. Tumpah landap, kita akan melihat orang-orang ramai datang ke tempat cuci motor, cuci mobil, karena akan dibantenin. Seperti kata Pak Ketut Niki sendiri, kita tidak alergi dengan setiap perubahan yang terjadi. Ada yang menarik di sini adalah tumpah landap, ngelandap bang idap, mempertajam pikiran. Sebenarnya bagaimana mempertajam pikiran kita caranya, Pak Pande? Ya, mungkin sudah panjang lebar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketut untuk apa namanya kembali saya pun selaku generasi muda tidak akan alergi terhadap apa namanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti tadi begitu pesatnya perkembangan teknologi, kalau ini perlu proses sebetulnya. Kalau toh apa namanya ada perkembangan dari awalnya sekarang kan sudah mulai bergeser tingkat bagaimana masyarakat memaknai dan memahami tumpah landap tersebut. Kalau zaman kemarin-kemarin mungkin seperti tadi dikatakan tadi identik dengan yang pertama awalnya odalan Pande, terus itu bergeser masuk ke teknologi odalan motor dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah mulai ada titik-titik kecil seiring dikeluarkannya instruksi gubernur, berarti ada titik-titik masyarakat mulai memahami, loh kita harus kembali ke jati diri, introspeksi diri, jati diri misalnya keris sebagai sebuah lambang simbol ketajaman pikiran. Kenapa keris? Itu sudah disampaikan tadi oleh Pak Ketut. Kalau saya sekaligus sebagai praktisi atau pandai pembuat keris, di sana ada yang unik di sana. Jadi harapannya mungkin masyarakat kembali lagi mengingat apa yang sudah diwariskan oleh leluhur. Apanya yang unik di sini Pak? Unik, Pak Pande? Keris itu merupakan perpaduan dari beberapa logam. Pertama dari sumbernya dulu. Kalau dari sumber, keris itu berasal dari apa namanya galian dari ibu pertiwi, hasil tambang, logam hasil tambang, dan dari atas meteor itu simbol Bapo Akase. Berarti ada ibu pertiwi dan Bapo Akase. Terus kalau dari logamnya sendiri tidak hanya sekedar besi, keris itu dia ada 3 logam, ada besi itu sendiri, ada baja, dan ada meteor atau nikel yang sekarang dipakai. 3 karakter ini pun mempunyai karakter yang berbeda. Besi itu memiliki sifat yang lembut, tidak mudah patah, tapi dia tidak tajam. Sedangkan nikel itu warnanya putih, dia merupakan apa namanya abstraksi, menimbulkan sebuah seni. Ya, memunculkan sebuah keindahan, guratan-guratan pamor itu. Sedangkan baja sendiri itu dia bersifat keras, mudah patah dan tajam. Dia tidak akan bisa berdiri sendiri. Jadi di era sekarang ini dia sangat sangat relevan sekali keris itu, bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, harus bekerja sama. Baik. Dia dicampur menjadi satu sehingga menjadi sebuah bilah keris yang tajam, yang lembut dan seni. Baik. Ada sinergi secara bergotong royong, seperti itu yang pemaknaannya. Betul sekali. Baik, kita akan rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana memaknai Hari Suci Tumpah Landap dalam visi Nangun Satker Tilok ke Bali. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.
Memaknai Hari Suci Tumpak Landap dalam visi Nangun Sarkerti Loka Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Baik, saya ke Bapak-bapak lagi nih, ada Bapak Ketut niki dari Pak Ketut Wartayase, dosen prodi Hukum Adat Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, sekaligus Paruman Walake PHDI Provinsi Bali, dan juga ada Bapak Pandi Nyoman Budiarte. Beliau adalah Guru Seni Budaya SMP Negeri 2 Semarang Klungkung sekaligus Guru Ajak Bali. Pak Ketut, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Suci Tumpak Landap niki sendiri. Berarti ada hal-hal yang perlu diketahui, khususnya di Bali ini banyak tradisi di beberapa daerah yang diwariskan para leluhur kita yang didasarkan sikap seperti kata Pak Ketut tadi, mulaketo seperti itu ya. Nah, apa yang perlu dicermati oleh umat sekali lagi dalam memperingati Hari Suci Tumpak Landap sehingga tidak terjadi pemahaman yang keliru atas peringatan Hari Suci ini, Pak Ketut? Ya, terima kasih. Pada pelaksanaan Hari Suci Tumpak Landap yang tidak kalah pentingnya, kita kan mohon anugerah peralatan bantu kita itu ada taksunya. Itu secara skala. Kalau kita berbicara secara religius, secara niskala, tentunya kita juga mohon anugerah. Anugerahnya di sini adalah landeping jenane sandi. Agar pikiran kita tajam. Di mana harus kita lakukan dalam praktek itu. Jadi saya sarankan, kami himbau kepada umat dimanapun berada, sebaiknya ngaturang upakara itu di Merajan Kemulan. Di Ajeng Kemulan, di sana kan di Kemulan yang melingih Bapante, Ragante, Ibunte. Yang di tengah ini kan menjadi Sang Hyang Pasupati. Di Ajeng beliaulah kita memohon anugerah beliau agar menjadi jenana kita tajam, bagaikan seperti keris. Keris yang ada di tubuh kita, sebagaimana saya katakan tadi, yaitu sangkar iga kita ini yang di depan ini, termasuk merudana kita yang di belakang, di tubuh kita ini, itu dihidupkan melalui media sarana upakaranya. Bukan kita nyembah upakara. Upakara ini dengan alat upakara ini mohon restu kepada Sang Hyang Pasupati agar dianugerahi laneping jenana sandi. Tajam pemikiran kita bertaksu. Nah, setelah pikiran kita bertaksu, dalam bahasa Bali tidak dicampakkan orang bicara kita. Tidak dicampakkan dan tidak dicampakkan supaya tidak ada istilah mulaketo. Setelah itu saya imau tapi tetap jangan meninggalkan dreste. Kalau drestenya itu dipandang mungkin sudah agak tidak bagus, pelan-pelan mari kita rundingkan. Nah, nyurodayu setelah itu. Nyurodayu daripada itu. Nah, inilah setelah nyurodayu silahkan lakukan nunas anugerah sebagaimana perintah Betara Sang Hyang Pasupati atau Siwa Pasupati. Dewa Brahma seperti dikatakan tadi juga diperkuat oleh Pak Nyoman sebagai pandai apa. Dewa Wisnu sebagai pandai apa. Terus Sang Hyang Mahadewa ditugaskan sebagai pandai apa. Bahkan tadi saya tidak sebut lagi satu adalah Betara Indra. Diberikan tugas khusus yaitu diawasi tentang sangging. Tentang sangging Dewa Indra. Makanya ditunaskan taksu juga di sana pada hari itu. Setelah itu upakarailah. Setelah nyurodayu itu baik mobil kita, motor kita tidak masalah. Karena dasarnya ada di lontar buana mabah. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya di salah satu sumber hukum itu ada disebut sad acara. Sumber hukum ini kan seruti, semerti, sila, sad acara, atmanastuti. Sad acara sampun semarak di Bali. Naklah motor, ada mobil, ada televisi, semua yang peralatan dari besi diupacara, diupakara, apakah itu salah? Maknanya kalau saya menilai itu tidak, sumbernya kita lihat pada Upanishad, Sat Sara Upanishad. Kesejahteraan dan kebahagiaan berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah anugerah ide Sang Hyang Widi Wasa. Teknologi itu apa cirinya? Adanya mesin, adanya alat-alat bantu. Kenapa kita tidak mohon anugerah alat bantu kita? Agar bertaksu bisa digunakan sesuai dengan ketajaman pikiran kita, tidak menyimpang itu. Ya, Pak Pande, berarti dalam praktiknya nilai-nilai tersebut harus dimengerti oleh umat karena dalam praktiknya bisa dikatakan nilai-nilai tersebut hanya dilaksanakan secara rutinitas dalam tanda petik tanpa upaya pemaknaan yang mendalam. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Betul sekali, cuman kita harus mulainya dari mana? Ya. Ya, ini kan sudah ada upaya-upaya yang luar biasa. Jadi kita juga tidak bisa, atau kami juga di pendidik tidak bisa instan bagaimana menyampaikan makna sebuah tumpak landep. Paling tidak dari misalnya usia di SMP lah, di tempat saya di SMP 2 Semarapura. Jadi paling tidak kita memperkenalkan dulu. Iya. Iya, memperkenalkan bahwa oh ini loh tumpak landep. Tumpak landep, yuk kita wajib sembahyang dulu. Mungkin dari baru tingkatan tato upakaranya, susilanya dia. Mungkin mereka belum akan memahami seperti apa tato sebuah tumpak landep itu. Tapi kita harus berani memulai. Jadi yang pertama mungkin kalau untuk diri sendiri, bagaimana mereka atau kita ajak mereka bagaimana mengisi diri dengan mengasah pikiran melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yang nomor 2, setelah mereka mampu mengisi diri, mengasah pikiran mereka, meningkatkan keterampilan dan juga membangun karakter mereka, sehingga kita harapkan mereka nantinya mampu mengimplementasikan dalam kehidupan mereka selanjutnya. Dan yang ketiga, ini pun menjadi modal dasar, menjadi titik awal kemampuan ilmu pengetahuannya, mampu mengimplementasikan dan akhirnya mereka juga mampu memanfaatkan, mampu menciptakan inovasi-inovasi baru, teknologi-teknologi baru dalam mempermudah kehidupan mereka selanjutnya. Ya. Itulah yang Pak Pande lihat dengan instruksi Gubernur Bali niki sendiri, sehingga perayaan Rahina Tumpak Landep dengan upacara Janekerti niki sendiri berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru ke depannya. Seperti itu? Yang ditanamkan pada generasi milenial juga? Iya betul, ini baru tingkat, artinya sudah artinya negara, pemerintah harus hadir. Dan benar sekali dan sangat tepat sekali Bapak Gubernur mengeluarkan instruksi. Jadi kalau kita tingkat memberikan pemahaman terhadap anak-anak, artinya ini sudah kita sudah diberikan ruang-ruang, sudah diberikan pemaknaan bagaimana memaknai sebuah hari raya, khususnya Tumpak Landep ini. Ya, Pak Ketut. Berarti ada hal yang perlu dicermati oleh masyarakat kita, khususnya generasi milenial kita. Apa sebenarnya momentum Tumpak Landep dan Janekerti yang diharapkan ke depannya Niki? Tentunya dengan apalagi sudah ada instruksi dari Gubernur Niki sendiri. Jadi yang diharapkan dalam Tumpak Landep yaitu momentumnya satu. Pemaknaan Tumpak Landep itu jangan sekedar seremonial saja. Tentunya harus dimaknai dan dipraktekkan untuk kesejahteraan diri kita, keluarga, diri masyarakat. Kalau bisa kesejahteraan bangsa dan negara. Tadi saya sudah katakan jangan alergi terhadap perubahan. Karena perubahan itu adalah disrupsi. Disrupsi itu ada 3 hal yang akan melakoni. Pertama, digitalisasi sebagaimana yang dibikin oleh pemerintah daerah kita pada hari ini sudah festival digital yang kedua, itu untuk kemajuan. Yang kedua adalah perubahan karena milenial. Jangan menyalahkan anak-anak milenial kita. Karena kelahiran dari sekarang bahkan sampai sekarang
itu dari tahun 90 sampai sekarang itu termasuk anak-anak milenial. Perubahannya luar biasa tentang digitalisasi. Itu kita rasakan. Anak pegang HP tahu-tahu dia sudah berbicara di Amerika. Dia pegang HP, ya ada apa? Ternyata ada uang masuk, dia dagang online. Nah ini kan perubahan. Ini kita sikapi betul-betul tumpak landap ini adalah landaping jenana sandi. Penajaman pikiran anak milenial sudah melakoni. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu work from home. Itu dari rumah. Dari rumah orang bekerja sudah bangga. Kita dari pagi sampai sore, maaf jangan ada ketersinggung nih karena kita cari solusi. Dia yang tidak ada peluang untuk mengabdikan dirinya pada pemerintah, dia dari rumah bekerja. Bahagia juga. Nah, ketemu juga dengan tujuan. Pada intinya kami dari pendidik sekaligus juga dari Parisade, tumpak landap yang sekarang diinovasi oleh pemerintah daerah menjadi sebagaimana yang sudah dibincangkan dari tadi tentang Satkertih ini, Nangun Loko Bali dalam era baru, saya sangat mengapresiasi. Saya yakin kalau ini diteruskan, artinya era baru ini menuju sebuah perkembangan yang baik, Bali akan jaya dan akan maju karena tidak alergi terhadap perubahan. Kalau dulu kan ada begini, kalau anak kecil berbicara salah, ayu error. Ayu wow error kan begitu. Kalau sekarang yang baik itu kenapa tidak ayu error? Bicarakan agar banyak orang yang ikut. Walaupun dia kecil, dalam hal IT saya sendiri yang sudah usia hampir 60 tahun, kalau sudah ngomongin IT jujur, saya sudah belajar, sudah berusaha, tapi masih jauh dikalahkan oleh anak-anak milenial. Saya tidak malu belajar kepada anak-anak muda. Ini ya yang disebut dengan nama belajar pada anak kan tidak masalah. Yeah. Terutama anak-anak kita di masyarakat, bukan anak di rumah saja. Baik. Anak muda kita maju. Saya katakan anak muda sekarang hebat, tapi ingat tolong jaga sikap. Baik, Pak Bande, tentunya ada harapan dengan pelaksanaan tumpak landap yang akan kita rayakan beberapa hari lagi. Harapannya tentu yang pertama sekali itu karena sama tadi kita juga selaku pendidik bagaimana kita mampu memaknai tumpak landap ini dengan mengisi diri dengan mengasah pikiran, mengasah ketajaman pikiran, termasuk juga manah, budi dan cita, sehingga kita mampu bersaing di era global sekarang ini. Terus yang kedua harapan saya bagaimana kita meskipun tidak kembali 100%, bagaimana kita kembali kepada jati diri. Yang dimaksud dengan jati diri tadi sudah sempat saya sampaikan, kita itu adalah agama Hindu yang kental dengan adat dan budaya. Yang salah satu untuk memaknai tumpak landap sebagai sebuah personifikasi, artinya bagaimana keris itu menjadi sebuah simbol ketajaman pikiran. Jadi kemarin sempat diwacanakan oleh Gubernur Bali juga bagaimana satu kakak itu satu keris. Nah terlepas itu mau keris dari Bali, dari luar itu tidak masalah. Yang penting intinya meskipun ini sebatas wacana, tapi harapannya ini menjadi sebuah aturan di mana tujuannya kembali bagaimana kita memaknai, mampu mengimplementasikan tumpak landap tadi. Tidak semata-mata hanya kembali pergeseran-pergeseran yang tadi. Sehingga ada tujuannya di sana, mungkin ada UMKM atau yang bergerak di bidang pandai besi, pandai perkerisan. Jadi di sana ada UMKM yang ada bersinergi lah di sana, ada sentuhan di sana.
Baik, yang pastinya dengan upacara tumpak landap ini seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi dalam mempertajam pikiran, kemudian penerapan nilai-nilai adiluhung satkerti yang perlu dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan oleh masyarakat Bali tentunya. Saya Madi Sukedenekarang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.